tanda orang yang bahagia tadi yang ada 5 itu salah satunya atau mungkin syukur-syukur semuanya ada di dalam diri kita, dan kita berusaha untuk termasuk ke dalam tanda-tanda orang yang bahagia tadi. Karena orang yang bahagia di dunia itu insya Allah akan bahagia juga di akhirat. Orang yang tidak ada tanda-tanda kebahagiaan di dunia, maka sudah dipastikan nanti di akhiratnya pun akan termasuk golongan orang-orang yang celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksud wa ridhaka matlub, ta'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, guru kita sekalian, murabbir ruhina mursyiduna Asy-Syaikh Syekh Ahmad Shahibullah Fatajul Arifin, semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah-tambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah kepada kita sekalian, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita sekalian Ustadz Mahbub, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang sempurna baik jasmani ataupun rohaninya, diberikan kekala kemudahan dan diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam membina kita sekalian, dan mudah-mudahan keberkahan daripada guru mursyid terlimpah kepada beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada para pemangku majelis, Bapak Ade Ruswandi dan juga seluruh jamaah majelis zikir Pondok Gede, mudah-mudahan doa yang sama terlimpah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kita, selalu bimbing kita untuk tetap memegang teguh ajaran daripada Syekh Mursyid kita, yaitu ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama dan paling utama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana setelah sekian purnama kita diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa di malam yang indah ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ternyata lama kita nggak jumpa ya. Semoga hari ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, kantongnya juga sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita Tabaruk Kitab Sirrul Asrar yang alhamdulillah 2 minggu ke belakang kita libur karena ada beberapa hal yang menghalangi sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan 2 minggu kemarin, tapi alhamdulillah khataman zikir kita tetap jalan, hanya kajian saja yang kita libur.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu hadrati sultanil awliya syekh Syabdul Qadir Jalani Qaddasallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian tabaruk kitab Surul Asrar. Alhamdulillah kita sudah memasuki pasal yang ke-11, yang insyaallah ini pertemuan yang keempat atau ketiga di pasal 11, karena pasal 11 ini tidak terlalu banyak tapi penjelasannya cukup luas dan harus kita selesaikan betul-betul, dan supaya kita bisa memahami dengan bukan hanya sekedar paham tapi bisa merasakan. Sedikit kita mengulang untuk kajian yang minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sifatul latifi faqad amma sifatul latifi faqad kal malaikati, seperti halnya malaikat. Hum atau malaikat itu madharul ismi subuhi wal qudusi faqad. Jadi kemarin kita sebagai manusia adalah pertemuan antara dua hal yang saling berseberangan atau saling berlawanan. Jadi ada baik, ada buruk, ada rendah, ada tinggi, semuanya berkumpul di dalam diri kita. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang gelap, ada yang terang, semuanya ada dalam diri kita. Jadi setiap perlawanan itu ada di dalam diri kita, dan itu semuanya disatukan di dalam diri kita. Berbeda dengan malaikat, yang mana malaikat diciptakan oleh Allah itu hanya memiliki satu sifat, yaitu sifat yang lembut saja. Maka malaikat itu tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah, selalu mengikuti, selalu patuh tanpa ada tanya ini tanya itu, tapi hanya melaksanakan. Wa amma sifatul qahri, dan adapun sifat qahr kal iblis, seperti halnya iblis, wa dzurriyyatihi, dan dzurriyyat atau anak turunnya iblis, wa huwa madharul ismul jabbar, yaitu sebagai madhar atau kezahiran daripada ismu Allah yang bersifat jabbar. Walidzalika walidzalika yajbiru wa yatakabbaru an sujudi li Adam alaihi salam. Maka karena iblis tadi sebagai madhar daripada sifat jabbar, sifat rasa sombong dan angkuh, maka iblis tadi tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Maka kita sebagai umat manusia itu jangan hendak menjadi Tuhan. Tuhan kita yaitu Allah. Allah bersifat jabbar, bersifat qahar, karena memang Allah yang maha kuasa. Tapi jangan kita terus mengikuti sifat itu, karena itu sifat Tuhan. Kalau kita ikuti berarti kita sama halnya dengan menyaingi Tuhan, maka tidak boleh. Tapi kita harus bisa memiliki sifat qahar, juga menyatukan atau mengimbangi dengan sifat yang latif tadi. Maka pertemuan antara keduanya inilah yang menjadikan kekuatan di dalam diri kita. Bukan hanya kekuatan yang sepihak sebelah, tapi dua hal yang disatukan itu yang akan menjadikan kekuatan bagi diri kita. Jadi kadang ada waktunya kita bersifat gagah, bersifat menunjukkan kekuatan. Ada kalanya kita harus tawadu, merendah. Kalau di dalam manqobah kan ada 8 pesan daripada Syekh Abdul Qadir, diantaranya ketika kita berhadapan dengan orang yang miskin, tidak punya, maka jangan sampai kita menunjukkan bahwa kita orang berada, tapi
Tapi ketika kita bergaul dengan para pejabat, maka tunjukkan kegagahan kita. Nah, Manqobah keberapa itu? 48 atau 58. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang masing-masing sifat itu semuanya ada di dalam diri kita. Sifat-sifat Allah itu semuanya ada di dalam diri kita, maka tugas kita untuk apa? Untuk menzahirkan sifat-sifat Allah. Bukan berarti kita menjadi Allah, tapi menzahirkan sifat-sifat Allah. Pada makan al-insanu jami'ul lil khawasi yajmi'ul kainati uluwi wasufya. Maka sesungguhnya manusia adalah pertemuan atau perkumpulan khusus yang menjadikan terkumpulnya segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat tinggi ataupun yang bersifat rendah. Walam yakhal al-anbiya wal awliya min zalati. Dan tidak dibersihkan betul-betul bersih siapa anbiya dan aulia daripada menghilangkan sifat tadi. Jadi nabi dan para wali itu, mereka itu bukan orang-orang yang tidak mempunyai hal yang buruk, tapi ada hal yang buruk, hanya saja mereka dimaksud atau dijaga oleh Allah sehingga tidak menunjukkan hal-hal yang buruknya. Fa innal anbiya maksumun minal kabairi ba'da nubuwati war risalati dunna saghairi, bukan dosa kecil. Jadi sesungguhnya para nabi dan para anbiya, para aulia dan para nabi itu adalah para anbiya itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah daripada melakukan dosa besar. Jadi nabi itu bukan tidak melakukan dosa kecil, tetap melakukan dosa kecil, tapi dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa yang besar. Nah, sebagai contoh, secara syariat mungkin kita sudah sama-sama tahu ada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditanya oleh umatnya, ya Nabiullah Musa, siapa orang yang paling pandai, orang yang paling pintar di antara seluruh makhluk? Maka kata Nabi Musa, akulah orang yang paling pintar. Nah, itu satu. Kemudian datanglah firman Allah yang mengatakan bahwa ya Musa, bukan engkau yang paling pintar, tapi ada hambaku yang berada di tempat ini, itulah dia yang paling pintar. Maka kemudian Nabi Musa berangkat mencari Nabi Khidir. Tidak disebutkan mana orangnya, hanya diberikan tanda-tanda. Maka setelah bertemu, kemudian Nabi Musa menyatakan untuk belajar kepada beliau, tapi kata Nabi Khidir, engkau tidak akan sanggup. Nah, Nabi Musa kekeh, pokoknya saya sanggup. Nah, kemudian Nabi Khidir mengatakan, oke, kalau engkau mau belajar kepadaku, hanya ada 3 larangan yang aku berikan. Jangan bertanya, jangan melarang, dan jangan komentar. Akhirnya setelah mereka berjalan bersama, adalah seorang anak kecil yang orang tuanya itu sudah meninggal, tinggal ibunya, hanya punya rumah reog. Tapi begitu bertamu, tiba-tiba Nabi Khidir malah merobohkan rumahnya, temboknya itu malah dilubangi. Secara syariat Nabi Musa melihat bahwa ini adalah satu kesalahan, maka protes. Nah, kemudian kata Nabi Khidir, satu, nah tadi tidak boleh protes, satu, maka untuk kedua ketiga kalinya aku akan meninggalkan. Kemudian yang kedua, ketika menyeberangi lautan, numpang ke sebuah perahu. Begitu numpang, Nabi Khidir malah melubangi perahunya, dilubangi itu perahunya. Udah dikasih tumpangan, perahunya malah dilubangi. Nabi Musa hanya melihat secara zahir, maka lagi-lagi protes dan mengatakan, kenapa engkau melubangi perahu, sementara dengan perahu inilah kita telah mendapatkan tumpangan. Nah, kemudian yang berikutnya, ada anak kecil lagi yang
Orang tuanya, ayahnya sudah meninggal. Kemudian Nabi Musa Nabi Khidir malah membunuhnya. Maka Nabi Musa pun protes lagi dan marah karena secara syariat itu terlihat salah. Kemudian setelah kejadian itu terjadi, maka barulah Nabi Musa diberikan pemahaman bahwasanya tadi yang pertama menginap di sebuah rumah yang di situ ada anak kecil, ternyata rumahnya dirobohkan atau dilubangi karena ternyata ayahnya atau orang tuanya meninggalkan warisan yang ada di rumah itu. Seandainya rumah itu tidak dirobohkan, maka akan menjadi rebutan orang-orang yang dekat dengan mereka. Kemudian kenapa perahu itu dilubangi? Karena kalau tidak dilubangi akan ada kapal perompak yang lewat sehingga perahu itu nantinya akan dirampok. Kemudian kenapa anak kecil itu dibunuh? Karena ternyata anak itu akan menjadi anak yang menyusahkan kepada orang tua. Ini adalah satu kejadian-kejadian yang penuh makna, yang penuh hikmah, yang mana ada hal-hal yang sebenarnya salah, tapi karena dijaga, dimaksum oleh Allah, itu hanya menjadikan amsal bagi kita. Maka nabi-nabi itu adalah orang yang tidak lepas daripada melakukan dosa-dosa kecil, tapi dijaga oleh Allah supaya tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian wal aulia laisu ma'sumun, dan para kekasih-kekasih Allah itu bukan orang yang tidak melakukan dosa, artinya bukan orang yang dijaga oleh Allah. Waqad qila al aulia, tetapi dikatakan bahwasanya para aulia itu adalah mahfudun, orang-orang yang dijaga oleh Allah ba'da kamalil wilayatil minal kabair, setelah sempurnanya derajat kewalian daripada dosa-dosa besar. Jadi para wali itu akan dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa besar setelah sempurnanya derajat kewaliannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi seorang wali yang belum sempurna derajat kewaliannya atau yang belum mencapai derajat wali yang kamil mukamil, maka masih ada potensi untuk melakukan dosa besar. Di Manqobah sudah dijelaskan ada beberapa kisah, diantaranya adalah kisah wali mardud yang ditolak. Kemudian ada wali yang Syekh Son'ani, kan. Banyak wali-wali yang dicabut derajat kewaliannya oleh Allah karena melakukan dosa besar. Inilah golongan wali. Maka seorang waliullah yang belum mencapai derajat kamil mukamil, di situ masih ada potensi untuk bisa melakukan dosa besar. Maka jangan, apalagi kita yang bukan wali. Yang wali saja masih bisa tergelincir, masih bisa terpeleset. Bagaimana kita tahu cerita yang masyhur dulu zamannya Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau ceramah beliau selalu menceritakan, ada satu ceramah beliau yang menceritakan bagaimana seorang kiai yang bernama Kiai Barseso yang mempunyai murid yang seluruh muridnya itu menjadi orang hebat, bahkan saking hebatnya seluruh muridnya bisa terbang. Muridnya aja bisa terbang, apalagi kiainya. Tapi kemudian Kiai Barseso ini tergelincir karena apa? Karena ada rasa kesombongan sehingga derajat kewaliannya diturunkan. Kenapa kita harus tahu kisah ini? Karena ada amsal di situ. Karena apa? Baik buruknya seseorang yang bukan nabi itu masih bisa dirubah. Jadi jangan kita merasa bangga bahwa kita sudah banyak zikir, banyak ini, jangan. Tapi terus istiqomah supaya menjaga agar kita tidak tergoda, agar kita tidak terbawa oleh bujuk nafsu setan. Itulah yang terpenting. Maka pengarsapa selalu mengingatkan kepada kita, ulah kabujuk
pangujuk nafsu ulah gendam godayana setan. Itu terus supaya apa? Terus menjaga istiqomah. Qala Asy-Syaqiq Al-Balkhi, telah berkata siapa Syekh Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Syekh Syaqiq Al-Balkhi ini adalah seorang ulama. Beliau hidup di masa kurang lebih tahun 810 Masehi atau 194 Hijriah. Beliau adalah murid daripada seorang waliullah Syekh Ibrahim bin Adham. Syaqiq Al-Balkhi ini terkenal orang yang cerdas, pandai, pintar, yang sebelumnya beliau adalah seorang saudagar kaya. Kemudian beliau mempelajari ilmu tasawuf, kemudian beliau mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari ilmu sufi. Maka banyak daripada murid-murid beliau yang akhirnya menjadi ulama-ulama besar. Dan guru daripada Syekh Syaqiq Al-Balkhi ini, di dalam kitab diterangkan gurunya itu ada 1.700 orang gurunya. Bayangkan Pak, kita berguru sama 10 orang aja udah belum tentu mampu. Ini gurunya 1.700 orang. Masya Allah, begitu luasnya ilmu beliau, sehingga ulama-ulama banyak yang menjadi murid beliau, banyak menjadi ulama-ulama yang besar. Qala Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala, alamatus sa'adati khamsatun, tanda orang-orang yang bahagia itu ada 5. Nah, mudah-mudahan kita ada nih tanda-tanda ini. Tanda orang yang bahagia itu ada 5. Yang pertama, layyinul qalbi, lembut hatinya. Lembut hatinya ini tidak keras. Ketika kita mendengarkan zikir terasa nikmat, masuk. Tapi kalau kita hatinya keras, mendengarkan zikir pasti tidak terima, panas. Zikir keras-keras, Allah tidak tuli. Memang betul Allah tidak tuli, tapi Allah tidak punya telinga. Zikir itu untuk orang yang punya telinga. Jadi zikir itu bukan untuk Allah. Nah, Allah tidak akan berubah menjadi yang lain dengan zikir kita. Allah ya tetap Allah, kita mau zikir atau enggak, Allah ya tetap Allah yang maha kuasa, Allah yang maha esa. Jadi zikir itu, kita zikir jahat itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Kemudian ada orang yang menasehati kita. Nah, terkadang kita mau terima atau enggak. Nah, ini kalau kita hatinya keras, maka tidak akan menerima. Tapi kalau kita hatinya lembut, maka kita akan menerima itu. Bahkan sesabar-sabarnya orang adalah ketika mendengarkan sesuatu yang paham betul apa yang diomongkan, tapi salah yang diomongkannya. Kita nih dengerin satu ilmu, yang ilmu itu kita paham betul, kemudian ada yang ngomong tapi yang diomongin itu ngacau, salah, kemudian kita sabar diam. Nah, inilah salah satu daripada tanda lembutnya hati, sabar. Kemudian supaya kalbu kita ini menjadi lembut, nah ini harus mendapatkan atau harus didapatkan dari hati yang bersih. Hati yang bersih tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan kita membersihkan. Membersihkan hati tidak akan pernah berhasil kecuali dengan zikrullah. Insyaallah, mudah-mudahan walaupun hati kita belum termasuk dalam layyinul qalbi, tapi usaha kita untuk menjadi yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena insyaallah dengan zikir jahar kita berusaha untuk membersihkan qalbi. Itu yang pertama. Tanda orang yang bahagia yang pertama adalah layyinul qalbi wa kasratil bakai, dan banyak nangis. Nah, sekarang banyak nih yang nangis-nangis, cuma nangisnya pengen kebeli mobil, nggak kebeli-kebeli. Tapi yang dimaksud banyak nangis di sini adalah banyak nangis karena apa? Karena ingat akan dosa-dosa kita.
Ingat akan salah kita yang sering kita lakukan. Ingat akan perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, yang belum sempat kita taubati, yang belum sempat kita mintakan ampun kepada Allah. Kita sudah melakukan dosa yang lain. Maka kita menangis karena takut kepada Allah, karena takut akan terus melakukan dosa yang belum sempat kita taubati. Kemudian wazuhdi fit dunya, dan zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia ini bukan berarti kita harus menjadi orang miskin, menjadi orang yang tidak kerja, menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa. Tapi zuhud kepada dunia hanya menempatkan dunia kita cukup di zahir saja. Bahasanya hanya menempatkan dunia di dalam genggaman, bukan ditempatkan di dalam hati. Hatinya hanya terpaut kepada Allah, meskipun banyak harta, tapi tidak pernah mengganggu, akan ingat kepada Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah, yaitu orang yang kuat, yang disebut dengan rijalullah adalah orang-orang yang tidak menjadikan lalai kepadanya siapa anak istrinya dan juga harta-harta yang dia miliki, tidak melalaikan daripada ingat kepada Allah. Maka bagaimana kita tahu Syekh Hasan Az-Zazili, atau yang biasa disebut Imam Zazili, dia adalah pendiri dari kaum Zaziliyah. Beliau mengatakan bahwasanya silahkan engkau tidur di kasur yang empuk, silahkan engkau makan makanan yang enak, silahkan minum yang manis-manis, silahkan minum yang engkau suka, tapi ingat, perbanyaklah zikir kepada Allah. Supaya apa engkau makan enak? Supaya apa engkau tidur di tempat yang empuk? Supaya engkau lebih melihatkan syukurnya atas Allah, syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau kita makan pakai apa nanti ikan asin sama soto, dibandingkan kita cuma makan sama garam, terasa lebih nikmat mana? Dengan soto. Maka begitu kita selesai makan, perbanyak ingatnya kepada Allah, perbanyak syukurnya kita kepada Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita syukuri. Dengan apa? Tidak lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya, "Idza dzakartani syakartani, wa idza nasaitani kafartani." Ketika engkau ingat kepadaku, kata Allah, maka engkau bersyukur kepadaku. Dan ketika engkau lupa kepadaku, maka engkau kufur kepadaku. Maka zikirnya kita ini adalah untuk kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa terhitung banyaknya, maka kita syukuri dengan beribadah kepada Allah. Jadi ibadah kita, zikir kita, sholat kita, apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita, itu adalah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita sholat tahajud supaya dilancarkan rezekinya, bukan kita amalin ini supaya didatangkan rezeki 300 juta. Nah, tahu sekarang kenapa nggak dikasih amaliyahnya ya? Supaya apa? Supaya kita mensyukuri nikmat yang ada tanpa terus kita meminta kepada Allah. Yang sudah ada aja belum kita syukuri, kita sudah mau minta terus. Kapan mau sempat mensyukuri? Maka syukuri nikmat yang Allah berikan. Maka insya Allah, kata Allah, ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan. Tidak syakartani, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi. Jika engkau bersyukur kepadaku, maka Allah akan tambahkan. Maka supaya dapat yang 300 juta itu harus banyak-banyak bersyukur. Syukur itu ada di dalam kalbu kita, yaitu dengan zikrullah. Maka perbanyak zikir, insya Allah bukan hanya 300 juta, tapi
lebih dari apa yang kita bayangkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat banget kalau gitu. Wazuhdi di dunia, dan zuhud di dunia. Wa qasrul amal, dan pendek amalnya. Artinya yang dimaksud dengan pendek amalnya itu bukan terus sholat assalamualaikum terus kabur, itu bukan. Yang dimaksud dengan qasrul amal adalah cepat dalam melakukan amaliyahnya. Jadi kadang-kadang ini kita nih riadoh mandi jam 12 malam, kita pasang alarm setengah 12, biasanya kan gitu. Begitu alarm bunyi, masih ada 30 menit, matiin. Kemudian nanti bunyi lagi 15 menit kemudian, masih ada 15 menit lagi, merem lagi, matiin lagi. Kurang 5 menit, masih ada 5 menit, akhirnya 12. Itu salah satu daripada kebalikan daripada qasrul amal, yaitu tulul amal. Banyak angan-angan, tar dulu nah, itu adalah bagian daripada tulul amal. Maka kebanyakan orang-orang yang riyadhah batal itu karena suka menunda-nunda. Benar ya? Pengalaman kurang 5 menit, masih 5 menit ini rebahan lagi, akhirnya 14 bangun subuh. Jadi tanda orang yang bahagia tadi, layyinul qalbi kasratil bakai wa zuhdi fid dunya wa qasril amal, dan yang terakhir wa kasratul haya'i, banyak malunya. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang bahagia itu malu untuk meminta kepada Allah, malu untuk berdoa, meminta sesuatu yang kita perlukan. Maka amaliyah pangarsa abah itu tidak ada yang menyebutkan secara khusus, ya Allah pengen ini, pengen ini, pengen ini. Amaliyahnya pun tidak. Karena apa? Malu akan nikmat yang telah diberikan kepada Allah yang belum sempat kita syukuri. Yang ada aja belum disyukuri, ini udah minta terus. Tapi padahal kata Allah, kalau mau ditambah, syukuri saja. Kalau kita tidak bersyukur, minta terus, apa enggak malu kita minta terus, tapi yang ada belum pernah kita terima kasih kepada Allah. Tapi alhamdulillah, ini yang perlu kita syukuri juga nih. Kita dipertemukan dengan guru mursyid Pangarsa Abah Anom, yang mana beliau selalu menutup kekurangan-kekurangan kita. Maka kita pun harus malu kepada beliau ketika kita tidak melakukan amaliyah sesuai tuntunan beliau, ketika kita tidak melakukan hal-hal yang dituntunkan oleh beliau, kita pun harus malu kepada beliau. Satu contoh, sebelum beliau wafat dan sebelum Pangarsa Haji Dudun wafat, Pangarsa Haji Dudun itu setiap pagi kalau mau ngaras, jadi Pangarsa Haji Dudun itu selalu mendampingi Pangarsa Abah. Dan malam beliau pun ikut mendampingi Pangarsa Abah. Beliau melihat bahwasanya Pangarsa Abah itu setiap malam itu selalu sholat banyak, kurang lebih itu 225 sholat yang Pangarsa Abah lakukan. Padahal Pangarsa Abah itu sudah uzur secara zahir. Pangarsa Haji Dudun melihat naluri seorang anak gitu ya, melihat orang tuanya yang seperti itu, pasti akan merasa kasihan. Kemudian bertanya, Pangarsa kan sudah sepuh, kenapa sih harus tetap sholat seperti itu, sholat banyak? Kenapa tidak istirahat malam? Kemudian kata Pangarsa Abah itu, Pangarsa Abah melakukan sholat yang banyak setiap malam
Karena bangsa Abah tahu bahwa banyak murid-muridnya, banyak di antara kita yang sholatnya itu belum sempurna, sholatnya belum lengkap. Begitu Allahu Akbar masih ingat kemana-mana. Belum lagi murid bangsa Abah itu tidak semuanya orang alim ilmu, yang wudhunya sempurna, yang mengerti air mana air yang menyempurnakan, mana air yang enggak semuanya. Kemudian banyak murid-murid bangsa Abah itu yang berangkat bukan dari orang-orang yang suci bersih dari dosa, justru banyak orang-orang yang sebelumnya, orang-orang yang suka berbuat dosa dan sebagainya, yang mana sholat-sholatnya itu belum sempurna, belum tentu secara syariatnya bagus, secara rukun dan syaratnya memenuhi, secara ihsannya pun terpenuhi. Maka bangsa Abah menjawab, sholat bangsa Abah itu adalah bagian daripada menutup kekurangan-kekurangan murid. Begitu murid-murid selalu memikirkan murid-muridnya, bagaimana nasib murid-murid. Bagaimana kita tahu Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya pun yang diingat oleh beliau adalah umatnya dan umat. Begitupun guru kita, seluruh hidup beliau selalu dikasihkan untuk ingat kepada muridnya, untuk selalu menutup kekurangan murid-murid. Maka kita harus punya rasa malu kepada guru kita. Malu kalau kita tidak melakukan amalia, malu kalau kita banyak goblahnya, banyak lupanya, keasikan dengan perkara-perkara dunia yang membuat kita lupa daripada mengingat Allah. Karena kita buka mursyid, karena kita sudah punya guru mursyid, kemudian kita nanti juga ditutup sama bangsa. Ini kan kita malu. Bangsa Abah yang sudah uzur secara zahir pun masih memikirkan kekurangan kita. Nah, kita yang masih diberikan kekuatan justru malah dikit-dikit nanti juga disempurnakan oleh Abah. Maka kita harus punya rasa malu kepada guru kita, rasa malu akan dosa-dosa kita, rasa malu akan kekurangan-kekurangan kita. Sehingga dengan rasa malu itu akan timbul semangat kita untuk melakukan amalia-amalia. Malu sama guru kalau kita sampai tidak melakukan. 5 tanda orang yang bahagia, yaitu yang pertama adalah yilul qalbi wa kasratil baka'i wa zuhdi fid dunya wa kasrul amal wa kasratil haya. Dan sebaliknya alamatus saqwati khamsatun. Tanda orang yang celaka pun ada 5. Yang pertama adalah qaswatul qalbi, keras hatinya. Kemudian jumudul ain, kering air matanya, susah untuk menangis karena selalu banyak tertawa, terbahak-bahak, tidak mau menerima nasihat, keras hatinya, sehingga tidak akan pernah tersentuh kalbunya dengan perkara-perkara yang bersifat ketuhanan. Warohbatun fit dunya, dan cinta atau condong kepada perkara-perkara dunia. Watulul amal, dan tulul amal atau panjang angan-angan. Tadi amal nanti 5 menit lagi, nanti 10 menit lagi. Nah, itu sebagian daripada tulul amal. Wa qallatul hayai, dan sedikit rasa malunya, tidak punya malu kepada guru, kepada Allah, tidak ada rasa malu ketika melakukan dosa-dosa. Maka inilah bagian atau tanda-tanda orang yang celaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita menjadi orang-orang yang diberikan tanda-tanda untuk menjadi orang yang bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian orang yang bahagia itu di sini tidak disebutkan bahwa orang yang bahagia itu orang yang banyak amalnya, tapi orang yang cepat di dalam mengamalkan. Karena jangan menggantungkan amaliyah kita. Belum tentu amaliyah kita yang kita lakukan itu diterima oleh Allah.
Maka yang kita harapkan dari amaliyah kita itu adalah turunnya rahmatnya Allah dari amaliyah kita. Maka di dalam kitab Hikam, Zaid Ibnu Athaillah Asy-Syakandari menyebutkan bahwasanya alamatul i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalat. Tanda daripada kita menggantungkan diri kita kepada amal adalah berkurangnya rasa harap kita kepada Allah ketika kita ada di dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Maka tanda orang yang diturunkan rahmat oleh Allah adalah diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal baik. Maka yang kita harapkan dari amal baik itu adalah turunnya rahmatnya Allah dengan amal baik tadi. Bukan kita mengharapkan kita masuk surganya Allah atas amaliyah kita, tapi rahmat Allah turun kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Dan rahmatnya Allah ini tidak ada lain adalah ketersambungan kita kepada guru mursyid, ketersambungan rohani kita kepada silsilah mursyid sampai kepada Rasulullah SAW. Maka kecintaan kepada syekh mursyid inilah yang akan mendekatkan kita kepada rahmatnya. Kita khotaman, kita zikir, kita manakib. Ini adalah bukti cinta kita kepada mursyid, rasa malu kita kepada syekh mursyid supaya menutup dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kita supaya kita tidak terus lupa kepada Allah, sehingga rahmatnya Allah turun kepada kita tanpa kita menggantungkan, disempurnakan oleh guru mursyid. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus sa'idi arba'atu. Tanda orang yang bahagia itu ada 4. Ini menurut hadis. Idza utimana adalah, ketika diberikan amanah maka akan adil. Artinya ketika diberikan amanah akan melakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Wa idza ahada wafa, dan ketika berjanji maka akan ditepati, akan dipegang janjinya. Nah ini yang kedua. Wa idza utimana adalah wa idza ahada wafa. Ini sama halnya kita diberikan amanah oleh guru kita, diberikan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah, zikir, khataman, manakib, sholat sunat dan ziarah. Ini adalah amanah yang diberikan oleh guru kita kepada kita. Maka kita harus melakukan itu dengan seadil-adilnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dirubah-rubah. Amalkan dengan sebaik-baiknya. Amanah yang diberikan oleh guru kita, amankan, lestarikan. Amalkan sebaik-baiknya, amankan supaya apa? Tidak ada tambahan, tidak ada perubahan, tidak tercampur adukan. Lestarikan, ajak, dakwahkan. Itu amankan, lestarikan. Ini amanah guru kita mengenai amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Maka amalkan dengan sebaik-baiknya, jaga dan juga dakwahkan supaya kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia. Dengan apa? Dengan adil terhadap amanah yang diberikan oleh guru mursyid. Wa idza ahada wafa, dan ketika berjanji menepati. Maka kita berjanji untuk mengamalkan amaliyah ini dengan sebaik-baiknya, amalkan dengan sebaik-baiknya. Kan di dalam doa, innama yanqusu anasi wa man awfa bi ma'ahada alaihi wa sayutihi ajran azim. Maka ketika kita melakukan, memegang janji teguh kita kepada guru, istiqomah kita kepada guru betul-betul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang begitu agung, yang begitu besar. Wa idza takallama shadaqah, dan ketika berkata maka akan mengucapkan perkataan yang jujur. Itu tanda yang ketiga. Wa idza khasama lam
yastum, dan ketika berdebat maka tidak akan menghina kepada orang lain. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan, jangan kita suka berdebat, suka kita melawan. Maka di dalam tanbih pun selalu diingatkan ulahnya lagi karena pengajaran supaya apa? Tidak ada perdebatan, supaya tidak saling menghina. Wa alamatus saqiyyu arba'atun idza utimuna khana. Dan tanda orang yang celaka pun ada 4. Ketika diberikan amanat maka akan khianat. Wa idza ahda ikhlafa. Ketika berjanji maka akan ruing, nulayani. Kalau bahasanya Mas Mufid, ruing janji. Dia mengingkari, tidak menepati. Wa idza takallama kadzaba, dan ketika berkata maka akan berkata yang bohong. Apalagi sekarang, hati-hati. Wa idza takallama kadzaba, ini bukan hanya berarti menyampaikan secara lisan, tapi sekarang ini yang lebih mudah, yang terkadang tidak kita sadari, ketika ada tulisan-tulisan yang menurut kita judulnya menarik, tanpa kita baca kemudian kita share. Tapi kita tidak tahu kebenarannya, tidak tahu maksudnya, tidak tahu, yang penting share aja. Ini pun kita harus hati-hati, jangan sampai justru kita malah menyampaikan berita-berita yang hoax. Nah, ini harus hati-hati. Kita kadang nggak menyadari, yang penting share, tanpa kita tahu kebenaran sumbernya. Ternyata itu adalah berita yang bohong. Nah, ini harus hati-hati juga. Wa idza khasama yastumun nas wa la ya'fu anhu, dan ketika berdebat maka akan menghina kepada manusia dan tidak memaafkan kepadanya. Kama qala Allah Ta'ala, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang memberikan maaf dan memperbaikinya, maka pahala yang besar baginya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini bab yang ke-11, masih satu paragraf lagi, insyaallah kita kaji minggu depan. Ini itu ya untuk hari ini, untuk malam hari ini. Mudah-mudahan tanda-tanda orang yang bahagia tadi yang ada 5 itu salah satunya, atau mungkin syukur-syukur semuanya ada di dalam diri kita, dan kita berusaha untuk termasuk ke dalam tanda-tanda orang yang bahagia tadi. Karena orang yang bahagia di dunia itu insya Allah akan bahagia juga di akhirat. Orang yang tidak ada tanda-tanda kebahagiaan di dunia, maka sudah dipastikan nanti di akhiratnya pun akan termasuk golongan orang-orang yang celaka. Celaka di dunia masih ada batasnya, tapi kalau sudah celaka di akhirat maka tidak akan ada batasnya. Kalau bahasa Jawa itu rugi dunia orang tadi opo-opo, rugi akhirat bakal celaka. Nah, ini harus syukur-syukur di dunia ini kita bahagia, di akhirat pun bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah paragraf yang terakhir ini kunci supaya kita di dunia mendapatkan kebahagiaan. Jadi insyaallah minggu depan ini wajib datang kita ini, supaya kita tahu kuncinya nih. Tadi udah dibuni tanda-tandanya begini, terus bagaimana cara supaya bahagia, supaya dunia akhiratnya bahagia. Nah, nanti di paragraf yang terakhir insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.